Kalimat laisa bithiqah itu jarah yang keras. Bukan hanya sekedar hafalannya pas-pasan, bukan hanya sekedar layyinul hadis. Maka laisa bithiqah termasuk dari lafaz yang sangat kuat. Pendhaifannya sangat keras. Dan inilah dari Imam An-Nasa'i. Maka di sini kalau ditanya dan kalau kita rekenkan atau kita gabungkan bagaimana ucapan para ulama di zamannya kepada Ahmad ibnu Saleh al-Misri, dia alim, ulama ahli sunnah, dai ahli sunnah, semua orang memujinya kecuali satu, Nasa'i mencelaknya. Nah, ada apa gerangan? Maka di sini dilihat sebabnya. Maka disebutkan oleh para ulama sababul jarah, sebab dari penjarahan karena urusan pribadi. Karena Imam An-Nasa'i tidak menyukai dengan berbagai sebab dan ini dari syaitan. Syaitan seperti biasa ingin menjauhkan kaum muslimin dari ahli sunnah, ingin menjauhkan kaum muslimin dari dai-dai ahli sunnah. Maka akhirnya dia berbicara tanpa hujjah dan mencela orang yang ma'ruf. Justru ucapan dia kepada dai ahli sunnah menyebabkan dia terkucil dengan ucapan-ucapan seperti ini. Maka dia dicap sebagai mutasyaddid di antaranya dari perbuatan ini. Maka jika kita melihat fastanada Nasa'i fi tad'ifihi li Ahmad ibn Saleh ala hadal qaul, maka yang menyebabkan ucapan An-Nasa'i hamluhu ala dak wa huwa Imam An-Naqid su ra'yihi fi Ahmad ibn Saleh wa shiddati ghadabihi minhu, karena pandangan yang buruk kepada Ahmad ibn Saleh dan dikarenakan marahnya kepada Ibnu Saleh, Ahmad Ibnu Saleh. Maka kemarahan tanpa dalil dan kemarahan dikarenakan perkara-perkara dunia, maka tidak dibawa-bawa kepada permasalahan ibadah. Jarh wa ta'dil adalah ibadah, di mana seseorang yang pantas untuk menjarah kelompok ahlul bid'ah dia pakai untuk menjarah ahlus sunnah, maka akhirnya dia dijauhi dan orang memandangnya, siapa kamu mencela dai ahli sunnah? Kamu bukan dari penuntut ilmu, kamu bukan dari orang yang sibuk dalam ilmu, kemudian membid'ahkan ahli sunnah, kemudian mencela ahli sunnah, maka menjadi bumerang. Begitupun di sini disebutkan oleh Abu Ja'far Al-Ukaili, dan Al-Ukaili mempunyai kitab Du'afa, sababu ghadbin Nasa'i min Ahmad ibn Saleh Al-Misri kana Ahmad ibn Saleh la yuhaddithu ahadan hatta yas'ala anhu, falama an qadima an-Nasa'iyu Misran ja'a ilaihi wa qad suhiba qauman min ahlil hadith la yardahum Ahmad fa aba Ahmad ibnu Saleh an ya'dina lahu fa kullu syai'in qudira alaihi Nasa'iyu an jama'a ahaditha qad ghalata fiha Ahmad ibnu Saleh fa syana'a alaihi biha wa ma darruhu dzalika syai'an wa Ahmad ibnu Saleh imamun thiqah. Maka ini dinukilkan oleh Imam Al-Ukaili dan dinukilkan oleh Al-Hafidh di Tahdhib Tahdhib dan yang lainnya, bahwa dulu Ahmad ibnu Saleh meriwayatkan hadis di Mesir dan Imam An-Nasa'i butuh kepada hadisnya. Maka seperti biasa para ulama datang kepada majelis-majelisnya para ulama. Maka di saat datang ke Mesir, Imam Ahmad ibnu Saleh dia mempunyai syarat. Tidak ada yang duduk dengannya kecuali ditazkiyah oleh 2 orang paling sedikit sebelum dia duduk dengan majelis Ahmad ibnu Saleh, kecuali telah ditazkiyah
orang-orang yang duduk dan masuk di majelisnya itu oleh 2 orang, bahwa dia itu dari ahli sunnah. Dan ini adalah perkara pensyaratan yang dipakai di mana-mana, seperti dari Marakiz ahli sunnah disyaratkan harus mempunyai tazkiyah, seperti kita memberikan tazkiyah kepada saudara-saudara kita yang dulu belajar dengan kita di sini, kepada syekh di Yaman yang mereka belajar bertalaki di Yaman ataupun masuk kepada university di Fuyus di Yaman. Maka syaratnya harus ditazkiyah agar orang yang datang belajar di Marakiz ahli sunnah di Yaman itu diketahui dari mana asalnya. Bukan di Indonesia dia dari orang yang sufi, bukan di Indonesia dia dari orang yang syiah, bukan di Indonesia dia datang dari orang yang khawarij, orang yang bermanhaj khawarij, kemudian belajar ke Yaman. Maka pihak orang Yaman di sana tidak menerima dari orang-orang yang belajar di markaz-markaz, di ma'had-ma'had mereka, kecuali ditautsik oleh 2 ustadz yang dia belajar padanya. Maka seperti itu keadaan. Maka kita mentautsik dari saudara kita yang belajar di sini untuk belajar di Fuyus dan seterusnya. Dan ini adalah syarat yang ma'ruf. Dan dulu Imam An-Nasa'i disyaratkan seperti itu. Dan Imam An-Nasa'i tidak peduli. Dia duduk tetap di majelis tanpa diberikan 2 syahadah, tanpa diberikan 2 tazkiyah. Maka akhirnya diketahui bahwa Imam An-Nasa'i tidak mempunyai tazkiyah. Maka akhirnya dia diusir dari majelis. Maka diusirnya dari majelis ini membuat Imam An-Nasa'i merasa marah. Dan karena marahnya kemudian dia mengumpulkan hadis-hadis dari Imam Ahmad Ibn Sholeh yang salah. Apa yang dilakukan oleh da'i ini, oleh muhaddis ini, dari hadis-hadis yang salah dikumpulkan kemudian dibeberkan kepada manusia bahwa dia demikian dan demikian. Dia laisa bithiqah wala ma'mun. Disebutkan seperti itu. Maka sekarang menjadi bumerang bagi Nasa'i. Karena perkara duniawi, karena dia ditolak untuk belajar dengannya dan diusir dari majelis, maka akhirnya dia menyebutkan keburukan Ahmad Ibn Sholeh dan justru menjadi bumerang bagi dirinya. Sehingga An-Nasa'i ucapan-ucapannya tidak muktabar di dalam ahli jarhi wa ta'dil, kecuali datang ucapan yang lain yang menguatkannya. Maka ini dari penyebab. Dan disebutkan juga oleh Imam Ibnu Adi, wa sababu kalamin Nasa'i fi Ahmad Ibn Sholeh al-Misri annahu hadara majlisahu fataradahu fahamalahu dalika ala an takallama fihi. Bahwa dulu Imam An-Nasa'i datang kepada majelis Ahmad Ibn Sholeh dan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat. Maka dia marah. Kenapa diusir dari majelisnya? Akhirnya dia mengumpat di belakang dan menyebutkan keburukan Ahmad Ibn Sholeh dan malah membuat buruk dirinya. Kenapa dia tidak memenuhi syarat? Kenapa tidak mengambil 2 orang yang mentausiknya? Dan begitupun Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, nala Nasa'iyu minhu jifaan fi majlisihi fadhalika alladhi afsadal hal bainahuma. Bahwa Imam An-Nasa'i menjadi buruk ucapannya kepada Ahmad Ibn Sholeh karena perkara dia terusir di majelisnya, dan ini yang menyebabkan keadaan dia menjadi buruk dan mencela Ahmad Ibn Sholeh. Dan berkata Abu Ya'la Al-Khalili, ittafaqal hufad ala anna kalamahu fihi tahamul. Sepakat kelompok al-muhadithun bahwa ucapan An-Nasa'i kepada Ahmad Ibn Sholeh karena
BSH, barisan sakit hati misalnya. Karena dia merasa sakit hati. Dan berkata Maslamah Ibnul Qasim, kana sababu tad'if an-Nasa'i lahu anna Ahmada ibn Saleh kana la yuhaddits ahadan hatta yashhadu indahu rajulan minal muslimin. Syaratnya di mana-mana seperti itu. Bahwa tidak ada yang menuntut ilmu di majelisnya kecuali mempunyai 2 syahadah dari muhaditsin yang lainnya di zamannya. Agar orang-orang yang datang kepadanya bukan orang-orang sembarangan, tetapi ahlu sunnah. Tidak seperti ma'had itu menampung orang-orang bahkan mungkin mata-mata, jasus, atau orang-orang yang bukan ahli sunnah masuk. Maka ini adalah syarat dari Imam Ahmad Ibn Saleh, seperti syarat ma'had-ma'had lain, minta tazkiyah dari para ulama ataupun ustadz-ustadz ahli sunnah yang masyhur. Di sini Imam An-Nasa'i tidak mengikuti syarat ini. Maka disyaratkan la yuhaddits ahadan hatta yashhad indahu rajulan minal muslimin annahu min ahlil khair wal adalah. Fakana yuhadditsuhu wa yubaddilu lahu ilmahu. Wa kana yadhhabu fi dzalika madhhab Zaidah ibnu Qudamah. Maka telah ada pada zamannya Zaidah ibnu Qudamah dan dia hidup di tabaqah yang ke-7. Fa'atan Nasa'iyu liyasma' minhu fadakhala bila idin. Ini dia. Dia tetap ingin menuntut ilmu tanpa tazkiyah. Maka dia masuk ke majelis tanpa ilmu. Walam ya'tihi birajulain yashhadan lahu bil adalah. Tanpa mempunyai syarat. Semua orang yang menjadi muridnya diketahui dari mana datangnya, diutus oleh Syekh Fulan, datang dari ma'had Syekh Fulan, datang dari ma'had Ustadz Fulan, ma'ruf dari kelompok ahli sunnah. Imam An-Nasa'i tidak peduli dengan ini, dia masuk selonong boy. Falamma ra'ahu fi majlisihi angkarahu. Maka di saat Nasa'i tetap masuk, diingkari. Mana syaratnya? Harus terpenuhi. Semua yang duduk di sini ada tazkiyah. Kamu tidak ada tazkiyah, diingkari. Maka akhirnya walam yatihi bi rajulain falamma ra'ahu fi majlisihi anqarahu wa amara bi ikhrajihi. Kemudian diperintah untuk dikeluarkan. Maka Imam An-Nasa'i dikeluarkan dari majelisnya. Imam siapa? Ahmad Ibn Saleh. Kumu ya naum. Maka di sini akhirnya apa? Fadha'afahu Nasa'i lihada. Oleh sebab itu dia naik pitam dan mengumpulkan hadis-hadis dari Ahmad Ibn Saleh dan dikatakan orang ini ghairu thiqah ataupun laisa bi thiqah wala ma'mun. Dan ini adalah ucapan yang keras. Dan ini dari ucapan di Siyar A'lam Nubala dari Imam Ad-Dhahabi. Maka oleh sebab itu sebagian ulama di dalam tarjimah-tarjimah mereka memuji dari Imam Ahmad Ibn Saleh dan mencela perbuatan An-Nasa'i dan membela. Seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar di saat menyebutkan dia di Takrib Siqatun Hafidh. Siapa? Ahmad Ibn Saleh Al-Misri, ahadul a'immah al-hadith al-hufad al-mutkinin, yang mana terkumpul padanya bainal fiqih wal hadith. Tahamala alaihi Nasa'i. Maka dia dijarah oleh Imam An-Nasa'i dikarenakan permasalahan di antara mereka sakit hati. Ini pembelaan Ibnu Hajar kepada Ahmad Ibn Saleh dari jarahnya An-Nasa'i, menunjukkan jarah Imam An-Nasa'i tidak dipakai. Dan begitupun Imam Ad-Dhahabi di dalam Mizan I'tidal dan Siyar A'lam Nubala menyebutkan Hafidud Diyar Al-Misriyah, Ahmad Ibn Saleh imam dari ulama ahli Mesir, Siqatun Jabal, maka dia adalah bagaikan gunung yang kuat. La yaltafit ila qaul An-Nasa'i laisa bithiqah. Maka jangan menoleh kepada ucapan Imam
An-Nasa'i yang mengatakan dia bukan siqah, jarah yang keras ini. Qad ihtajja bihi al-Bukhari, maka Imam Al-Bukhari telah butuh kepada hadis-hadisnya di sahihnya. Walakinnahu fihi tayabbas wa jafa afallahu anhu. Namun ada terjadi dengan Imam An-Nasa'i dan akhirnya dia dijarah oleh An-Nasa'i, maka nala minhu Nasa'iyu bila hujjah. Imam An-Nasa'i menjarah dia tanpa hujjah. Maka ini adalah dari contoh yang kedua. Mau masuk kepada contoh yang ketiga atau cukup? Maka ini contoh yang kedua dari perkara ini. Mungkin kita cukupkan atau nastamir, nazid wahid. Baik. Udah 47 menit. Tambah. Au yakfi. Khalas naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah fi waqtin akhir nazid mathalan likai tafham kaifal jarh wa ta'dil. Laisa likulli jarih kubila. Tidak semua orang yang menjarah itu diterima. Bahkan justru orang-orang yang menjarah dan dia menjarah dikarenakan hawa nafsu dilihat oleh orang-orang yang lainnya. Bagaimana si fulan ini menjarah ustadz salafi, ustadz ahli sunnah, ataupun menjarah dari ulama ahli sunnah, ternyata karena permasalahan pribadi. Maka tidak diambil ucapannya dan bahkan menjadi bumerang bagi dirinya, dicela dirinya oleh manusia yang lain.